Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita yang menjadi renungan buat kita hari ini. Selamat pagi, semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Kita masih mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita buat hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, banyak orang yang senang dan suka melihat kesuksesan, keberhasilan, melihat pangkat seseorang. Bahkan bukan hanya senang, dia juga berkeinginan sama seperti orang yang sukses itu, sama seperti orang yang pangkatnya tinggi itu, sama seperti orang yang harta bendanya atau orang kaya itu. Tetapi banyak orang tidak menyadari bagaimana caranya dia sukses, bagaimana dia caranya berhasil, bagaimana dia caranya supaya dia mendapatkan segala-galanya apa yang telah dia peroleh pada saat itu. Banyak orang tidak menyadari bahwa untuk memperoleh satu kesuksesan, orang harus memiliki kesetiaan, berjuang hari lepas hari, dan tidak pernah menyerah. Banyak orang tidak menyadari bahwa untuk berhasil dia harus banyak belajar dengan keras, penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan. Banyak orang tidak menyadari bahwa perjuangan dari orang-orang yang berhasil itu begitu luar biasanya. Sering sekali kita tidak pernah membayangkan atau tidak memperkirakan bagaimana dia sering ditolak, sering diejek, bahkan dihina oleh teman-teman sepekerjaannya, oleh orang lain di sekitarnya. Salah contoh, mari kita lihat Marcel Widianto. Saya sangat tertarik sekali dengan beliau ini. Dia adalah seorang penonton bayaran yang bisa disebut dengan alay, ya, di stasiun-stasiun TV kalau ada acara-acara musik. Jadi mereka inilah yang meramaikan situasi, mereka lah yang bertepuk tangan dan tertawa. Memang terlihat hina sekali pekerjaan itu. Mereka dibayar hanya untuk tersenyum, bertepuk tangan, dan tertawa. Kadang-kadang mereka tidak luput dan sering sekali menjadi bahan tertawaan dari orang-orang atau pembawa acara itu. Tetapi Marcel sebagai seorang pejuang, dia tidak pernah kalah, dia tidak pernah menjadi lemah, bahkan dia tidak pernah tidak gigih untuk memperjuangkan apa yang dia harapkan. Sampai satu ketika dia punya kesempatan untuk tampil setelah dia begitu banyak perjuangannya dan begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Bahkan untuk mendapatkan seseorang perempuan saja pun dia sering mendapatkan hinaan. Dia ditolak oleh calon bukan calon mertua, bisa juga dibilang calon mertua, tetapi dari calon pacarnya, ya kan? Ya, ditolak hanya karena dia apa? Memiliki wajah yang biasa-biasa saja, memiliki pekerjaan yang tidak ada apa-apanya, atau alias ya tidak dianggap lah. Tetapi sekarang saudara-saudara, siapa yang tidak senang berfoto dengan Marcel, yang walaupun dia bukanlah orang yang ganteng, bahkan yang sering sekali dihindari oleh orang lain untuk berfoto. Kulitnya hitam, walaupun sekarang sudah mulai memutih karena dia pakai sekarang dia menjadi di endorse satu produk kecantikan, ya.
Itu luar biasa ya kan. Tapi itu pun masih belum menunjukkan perubahan yang luar biasa. Hidungnya juga sama seperti hidung saya ini, yang tidak mancung alias pesek, dan rambutnya keriting. Sehingga kalau menurut tampilan dia memang tidak menarik. Tapi saudara-saudara, siapa sekarang yang tidak senang untuk dipeluk oleh Marcel? Siapa yang tidak senang berfoto kepada Marcel? Siapa yang tidak senang kalau diwawancara oleh Marcel pada saat ini? Siapa yang tidak senang kalau dia bisa boleh berjalan, bermain, atau juga termasuk dalam dunia hiburan pada saat ini? Karena memang dia sangat ngetop pada saat ini. Tetapi saudara-saudara, itulah perjuangan Marcel begitu berat, perjuangan Marcel begitu gigih, kesetiaannya begitu luar biasa, sehingga pada akhirnya dia berhasil. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, demikian juga dengan Tuhan kita. Firman Tuhan buat kita hari ini yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Kalau kita lihat saudara-saudara dari judulnya saja, Yesus dimuliakan di atas gunung, dari ayat yang kedua. Inilah perikopnya. Dan hari ini saudara-saudara, firman Tuhan ini dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yesus dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, untuk mendapat kemuliaan Tuhan, dia memang setia. Dia taat kepada Allah Bapa yang mengutus dia untuk menyelamatkan manusia. Dia taat menjadi orang yang harus disalibkan, menderita, bergumul, dan ia mengalami penghinaan demi penghinaan. Tetapi ketika dia taat, maka disitulah dia dimuliakan di antara makhluk di dunia ini, di antara setiap orang, bahkan apapun yang ada di dunia ini. Dia sama seperti Allah, sebab dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, sedangkan Yesus sendiri dimuliakan Tuhan, dikenal oleh Tuhan, seperti yang dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Allah Bapa menyatakan kepada setiap orang bahwa inilah anaknya yang dia kasihi, yang dia cintai, yang dia kehendaki. Ya, karena apa? Karena memang Yesus itu adalah Allah yang taat, Allah yang setia kepada perintah Allah Bapa yang mengutus dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita mau dimuliakan Tuhan, mau diperkenan Tuhan, maka setialah, taatlah dalam setiap firman Tuhan, dalam setiap perintahnya, dalam setiap apa yang dia suruh kepada kita. Janganlah mau menjadi orang yang dimuliakan Tuhan, mendapat sukacita bersama dengan Allah, tetapi tidak mau menderita bersama dengan Tuhan. Siapa yang menderita bersamaku, dia juga akan bersukacita dan bersenang bersama dengan aku. Itu firman Tuhan, saudara-saudara. Itu juga lambang daripada apa? Pembaptisan kita. Ketika kita dibaptiskan, kita dicelupkan, ya. Itu sama seperti pembaptisan Tuhan Yesus ketika itu. Sama seperti pembaptisan Yesus ketika itu, ya kan? Yesus dibaptiskan, dia dicelupkan, artinya dia harus mati, menderita. Itu lambang daripada pengorbanannya. Kemudian dia harus keluar dari air lagi, yaitu lambang kebangkitannya. Dan saudara-saudara, ketika orang dibaptis, dia adalah orang yang bersedia mati bersama dengan Kristus, dan juga nanti pada saat kebangkitan Kristus, dia juga akan mengalami sukacita kebangkitan itu, dan bersama-sama dengan Kristus ada di dalam sorga. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sama seperti ketika kita melihat ada orang yang berhasil, ada orang yang kaya, ada orang yang memiliki jabatan yang tinggi, perjuangannya begitu besar. Nah, oleh karena itu, maukah kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan, menyaksikan Injil keselamatan itu? Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, dengarkanlah dia. Maukah kita mendengarkan dia? Maukah kita benar-benar mengikuti apa yang dia katakan, supaya kita juga memiliki kerajaan sorga? Bapak ibu saudara-saudaraku, ikutilah dia, dengarkanlah dia, sebab kita akan bersama dengan dia di dalam sukacitanya, dalam sorganya kelak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami begitu
Engkau Bapa mengasihi anakmu Tuhan Yesus Kristus, karena dia memang adalah Tuhan yang taat akan perintah, akan suruhanmu ya Tuhan. Dia taat sampai dia mati di kayu salib untuk menebus kami, dan kemudian Engkau memuliakan dia. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami juga untuk menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Setialah, dengarkanlah Tuhan, maka engkau juga akan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Salam.